Baik, selamat malam. Saya Stanislaus Novantus Muda dengan NIM 2021 110952 dari Fakultas Hukum kelas sore semester 7. Saya akan menjelaskan masalah-masalah pokok dalam filsafat hukum. Yang pertama, konsep keadilan. Hal pertama dan utama yang menjadi filsafat hukum dalam kaitannya dengan isu hakim adalah masalah keadilan. Sebagian besar dari filsuf di zaman klasik sampai zaman modern senantiasa mempersoalkan ketidakadilan dalam hukum. Dalam hal ini, hukum hanyalah sebagai sarana, sedangkan tujuan yang dicapai dalam keadilan. Oleh karena itu, mengingat tujuan dari hukum yang paling hakiki adalah keadilan, hal ini dikarenakan ukuran mengenai keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda. Hal ini dikarenakan pula yang mendasari munculnya filsafat hukum. Keadilan hukum yang berlaku dalam hal ini yang menjadi peradilan adalah hukum positif. Selanjutnya, tidak dapat disangkal dan disepakati bahwa keadilan merupakan tujuan yang hakiki, di samping tujuan lainnya yaitu mewujudkan kepastian dan manfaat hukum. Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti hukum dan apa yang sebandingnya, yaitu yang semestinya. Ditunjukkan bahwa seorang dikatakan berlaku tidak adil apabila seorang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan pada hukum dapat dianggap sebagai adil. Filsuf hukum alam Thomas Aquinas membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan yang menurut kaitannya dengan undang-undang, yaitu harus ditunaikan demi kepentingan selanjutnya. Keadilan khusus adalah keadilan atau dasar keadilan distributif. Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum politik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seseorang hakim. Keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Keadilan vokatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti rugi dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila dipidana atas tindak pidana yang ia lakukan. Jauh sebelum Aquinas, Aristoteles sudah membuat formasi tentang apa yang disebut keadilan. Ia membedakan dalam dua jenis keadilan. Yang pertama, sama pengertian dengan keadilan komutatif dan distributif, di mana dalam perwujudannya dibutuhkan distribusi sukarela maupun tidak. Keadilan ini terjadi di lapangan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar-menukar. Beranjak dari pemikiran menjadi isu para pencari keadilan, terdapat masalah yang paling sering menjadi diskursus mengenai persoalan tentang keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini disebabkan atau peraturan perundang-undangan yang diharapkan dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Problem demikian yang ditemukan dalam kasus konkret, seperti dalam satu proses acara di pengadilan. Seseorang terdakwa perkara perdata, tergugat perkara perdata, merasa tidak adil terhadap putusan jenis majelis hakim. Hakim dan sebaiknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan itu telah adil karena putusan tertulis dalam bentuk pengaturan perundang-undangan. Dengan demikian, keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum, upaya mewujudkan keadilan banyak waktu,
Upaya ini seringkali jadi didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengkalkulasinya. Jadi teori tentang keadilan sangat terkait dengan filsafat hukum. Sebagai yang disampaikan oleh para ahli, filsafat hukum memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti apakah hukum itu sebenarnya, apakah sebabnya kita melatih hukum. Yang berikutnya adalah hak milik. Salah satu isu hukum yang berhubungan dengan hak asasi manusia adalah perlindungan terhadap hak milik. Hak milik merupakan salah satu jenis hak keberadaan yang diatur dalam buku 2 BW dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Hak milik atas tanah dicabut dari bukti 2 KUH Perdata dan diatur dalam UU-PA. Atas tanah dicabut dari bukti sehingga cara memperoleh atau peralihan, pembedaan dan hapusnya hak milik atas tanah berbeda dengan apa yang diatur dalam buku 2. Hak milik berkaitan erat dengan hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi. John Locke adalah seorang filsuf Inggris yang dianggap sebagai bapak liberalisme. Argumen dasarnya adalah bahwa bahwa penerapan hukum yang tegas menjadi hak milik pribadi wilayah melalui suatu yang amat suci. Dan tugas negara ialah menjamin bahwa setiap warga bisa menikmati hak milik pribadi warganya. Sekian dari saya, terima kasih.